wasallam yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. An Atha bin Yasar yang tersimpan di belakang itu semua berjuta-juta hikmah dalam setiap satu kejadian, dalam setiap satu kelahiran, dalam setiap satu pertumbuhan, dalam setiap hewan, dalam setiap sel, dalam setiap benda, dalam setiap apa yang ada di langit dan bumi.
menyimpan berjuta-juta hikmah ilahi. Dari demikian banyaknya hikmah ilahiyah dari setiap benda dan makhluk, tersimpan satu hikmah terbesar dari seluruh hikmah yang lain, berpadu seluruh hikmah dari segala yang ada di langit dan bumi dan segala kejadian kepada nama Allah. Seluruh apa yang terjadi dan semua yang tercipta hakikatnya adalah mengenalkan Allah. Hakikatnya nama Allah. Hadirin hadirat, tanpa kita sadari setiap detik kita selalu di dalam naungan Allah. Tanpa kita sadari setiap langkah kita berada di dalam cahaya keagungan Allah. Bagi mereka yang memahaminya, mereka akan semakin mengingat dan semakin terindahkan dengan mengenal Allah. Setiap langkah mereka, setiap huruf yang mereka ucapkan, setiap nafas mereka semakin dekat kepada Allah. Dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam siang dan malamnya, dalam segala apapun yang dia lewati, bahkan dari makan dan minumnya, mereka akan semakin dihembus untuk mencapai samudera Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dan semakin dekat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita di malam ini, malam 1 Sya'ban, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana sang Nabi paling banyak berpuasa dari segenap bulan selain bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Demikian diriwayatkan di dalam riwayat yang sahih. Dan pula hadirin hadirat, bulan Sya'ban ini dikenal sebagai Syahrul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut bulan ini bulannya Nabi? Karena di bulan ini turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di bulan inilah turunnya ayat tersebut, panggilan pada setiap ruh hamba-hamba Allah yang mukmin untuk bersalawat dan bersalam indah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin hadirat, Allah memunculkan cahaya salawat di bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban pula terjadi banyak kejadian-kejadian agung. Di antaranya adalah tahwilul qiblah min Masjidil Aqsa ila Masjidil Haram. Berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat masih menghadap kiblat Masjidil Aqsa, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari 17 bulan mereka melakukan salat dengan kiblat ke Masjidil Aqsa. Bulan ke-17 setelah diwajibkannya salat itu tepat di bulan Sya'ban al-Mukarram, dan di saat itu sebagian riwayat mengatakan pada tanggal 15 Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di saat Nabi sedang melakukan salat di masjid. Masjid itu dinamai Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat, karena di masjid itu kiblat diubah ke Ka'bah al-Musharrafah. Di saat itu Allah kembali menunjukkan cintanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka qibala al-Masjidil Haram kama qala." Kami telah melihat, Allah telah melihat bagaimana engkau telah berusaha membalikkan wajahmu menuju Masjidil Haram. Taqalluba wajhika fis sama', di langit kami melihat engkau sudah menoleh ke Ka'bah. Maksudnya ingin pindah ke Masjidil Haram kiblatnya, ingin.
belum meminta dan belum berdoa. Allah yang Maha melihat sanubari segenap sanubari dan Maha melihat sanubari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurunkan ayat di saat beliau salat. Kami melihat bagaimana kau mulai memalingkan wajahmu ke Ka'bah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kami akan menghadapkan wajahmu ke kiblat yang kau ridhai. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan kau boleh pilih kiblatmu sendiri, tidak. Kami akan memalingkan wajahmu ke kiblat yang kau ridhai, wahai Muhammad. Tidak Allah lepaskan silahkan pilih kiblatmu sendiri, tidak, tapi kami akan ridha dengan kiblat yang kau pilih. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Karena kiblat hadirin hadirat bukan hakikat daripada kiblat. Hakikat daripada kiblat adalah Allah. Tapi umat ini kemana harus mengarahkan wajah dan tubuhnya di saat sholat? Hadapkanlah ke satu tempat yang dipilih oleh Nabi-Nya Muhammad Rasulullah SAW. Kemana? Masjidil Haram. Rasul menghadap ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa kiblat. Rasul memilih ke Masjidil Haram, Allah ikuti dan Allah menginginkan kiblat ke Masjidil Haram dipilihkan kepada sang Nabi untuk memilih kiblat umatnya sendiri. Karena Masjidil Haram bukan hakikat kiblat, karena hakikat kiblat adalah Allah di dalam jiwa kita. Tapi agar umat ini menghadap satu arah dimanapun, di barat atau di timur untuk melakukan salat, hadapkan pada kiblat yang dipilih Sayyidina Muhammad. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kejadian itu pun di bulan Sya'ban Muharram. Ketika Sayyidina Atha bin Yasar radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia bertanya, wahai Abdullah bin Amr, apa iya ada sifat-sifat Nabi itu di Taurat? Kalau di Al-Quran tentunya aku tahu, kalau di Taurat memangnya ada? Maka berkata Abdullah bin Amr bin As, ajal, tentunya ada. Di antaranya adalah juga tersebut di dalam Taurat dari firman Allah, inna ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kalimat itu sudah ada di Taurat. Dan seterusnya, wa hirzan lil ummiyin, sebagaimana dituliskan di dalam hadis yang kita baca tadi, ya ayyuhan nabi, ini di dalam Taurat. Tapi di dalam Al-Quran hanya sampai ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sampai di sini selesai. Tapi di dalam Taurat diteruskan selanjutnya. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, kami mengutusmu sebagai saksi. Saksi bagi seluruh umatnya dan saksi bagi para nabi-nabi yang terdahulu. Syahidan wa mubasysyiran, pembawa kabar gembira, membawa kabar keridhaan Allah, membawa kabar kelembutan Allah, membawa kabar kasih sayang dan pengampunan Allah. Bila mereka ingkar, baru Allah sebut wa nadhira, dan membawa peringatan. Datanglah kabar mengenai api neraka dan kemurkaan Allah. Allah tidak menyebutkan nadhiran wa mubasysyiran, tapi mubasysyiran wa nadhira, membawa kabar gembira, baru membawa peringatan untuk mengingatkan hamba-hamba Allah yang masih belum mau atau masih menolak keridhaan dan kelembutan ilahi. Pada hakikatnya manusia ini diingatkan oleh Allah kepada kasih sayang dan kelembutan, diajak mencapai
keridhaan dan diajak untuk mencapai keindahan, keindahan yang kekal yang akan ditemui hamba-hamba Allah yang terpilih. Tapi ketika mereka mengingkarinya, baru Allah datangkan kabar-kabar yang menakutkan dan merisaukan agar mereka kembali kepada Allah. Wa izzal lil ummiyin, dan yang menjaga bagi mereka yang tidak mengetahui, menjaga bagi mereka yang tidak memahami, memberikan kepada mereka pengetahuan. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hamba-Ku wahai Muhammad dan Rasulku. Demikian disebutkan di Taurat, sampai bukan mutawakkil, dan Kuberi nama engkau seorang yang bertawakal. Maksudnya pemimpin dari orang-orang yang bertawakal. Dan semua sifat tawakal pada umat ini tentunya membutuhkan panutan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tawakal di dalam bahasa Arab adalah berpasrah diri. Dan pasrah diri itu bukan berarti berdiam saja tidak berusaha, tapi berusaha dengan segenap kemampuan, tapi tidak mengandalkan kekuatannya. Berusaha dengan segenap kemampuan, tetapi tidak menjadikan kekuatannya sebagai penentu. Setelah ia berusaha, ia pasrahkan kepada Allah yang Maha menentukan. Kalau berhasil bukan dari kekuatanku, kalau tidak berhasil maka hikmah dari Allah. Saya bertanya, buat apa kita capek-capek berusaha kalau toh ternyata keberhasilan juga dari Allah? Justru ketika seseorang telah berusaha dalam belajarnya, atau dalam pekerjaannya, atau dalam rumah tangganya, atau dalam usaha apapun, lantas setelah ia keras berusaha, ia pasrahkan kepada Allah dan ia menganggap kalau berhasil maka dari Allah, kalau tidak berhasil maka adalah kebaikan bagiku dari Allah. Orang yang berkeyakinan seperti itu akan dilimpahi keberhasilan lebih dari kekuatannya sendiri, karena ia berpegang dengan kekuatan Allah. Usahanya yang ia perbuat akan ditambah oleh Allah dari kekuatan ilahi, karena dia tidak berpegang pada kekuatannya sendiri. Ketika ia mengandalkan kekuatannya sendiri setelah berusaha, maka ia mendapatkan apa yang ia usahakan, tapi usahanya akan fana. Akan datang suatu masa keruntuhan dan selesai dan sirnalah keberhasilannya atau keberuntungannya. Dan tetapi ketika ia mengandalkan Allah, maka di saat itulah Allah akan menambah keberhasilannya dengan kehebatan dan kedahsyatan lagi. Sampai itu kalau mutawakkil, kuberi kau nama mutawakkil, yang bertawakal. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang sangat gigih, dan setelah itu beliau sangat pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa biqaddin wala khamil, tiadalah kau itu mempunyai sifat kejam ataupun keji ataupun seorang yang keras hati. Bila berbicara dengan kelembutannya, bila berbuat selalu dengan kasih sayang, karena samudera beliau adalah, karena jiwa beliau adalah samudera rahmat. Tiga sifat kasih sayang ada pada hamba-hambanya Allah. Allah menamakan jiwa sang Nabi rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Oleh sebab itu saya namai samudera rahmatnya Allah adalah jiwa Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih, kalau kita lihat samudera di lautan ini, masih lebih banyak mana samudera atau alam? Tentunya alam semesta. Allah berfirman, kuutus engkau rahmatan lil alamin, rahmah bagi sekalian alam semesta, di mana alam semesta ini mendapatkan bagian cahaya rahmat ilahiyah dengan kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Wala sakhatin bil aswaq, bukanlah orang yang berburuk akhlak di pasar-pasar. Maksudnya apa?
Kenapa harus di pasar-pasar? Maksudnya di tempat keramaian. Umumnya setiap orang yang mukmin dan kuat iman dan ketakwaannya akan paling rendah keimanannya saat dia di pasar dan di tempat keramaian. Umumnya demikian. Bila ia di masjid atau di majlis, imannya mungkin jauh lebih tinggi. Bila ia di rumah, tapi bila ia di pasar, imannya goyang dan berguncang. Melihat barang ini aku belum punya, rezeki Allah kok masih sempit untukku. Bulan lebih maju dari aku, bulan lebih kaya dari aku. Kenapa aku berdoa belum dikabul, si bulan sudah diberi kekayaan, dan demikian. Atau seandainya dia berusaha berjalan tanpa menginginkan apa-apa, lewat di pasar, dia lihat bulan ini mungkin mau mencuri, penjual emas ini barangkali tidak benar, dan bulan ini menjual barangkali menipu, dan demikian jebakan-jebakan syaitan di pasar-pasar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam wala sakhatin fil aswaq. Beliau bebas dari semua sifat buruk di pasar-pasar, ucapannya dan jiwanya. Jika seseorang dalam kesabarannya lewat di pasar, ada orang yang menubruknya ataukah orang yang mencelanya, maka akan muncul ucapan buruk dari lidahnya atau dari jiwanya. Tapi hal seperti itu dikatakan oleh Allah wala sakhatin fil aswaq. Hal seperti itu lepas dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Beliau bahkan di pasar-pasar sekalipun bebas daripada sifat-sifat buruk. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah. Dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam membalas cacian dengan cacian. Bila seseorang berbuat jahat kepada beliau, dibalas dengan doa, dibalas dengan munajat. Inilah indahnya jiwa sang Nabi. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa, "Hai Allah, bila ada dari ucapanku berupa cacian kepada orang-orang yang kucaci, jadikanlah cacian itu qurban lahu ilaika yaumal qiyamah." Jadikan cacian itu membuat dia mendekat kepadamu di hari kiamat, semakin dekat. Kalau seandainya aku pernah mencaci seseorang, jadikanlah cacianku itu membuat kedekatan baginya ke hadapanmu di hari kiamat. Demikian indahnya akhlak sang Nabi pada orang yang mungkin pernah dicacinya. Di sepanjang sejarah beliau tidak pernah mencaci siapapun. Beruntung orang-orang yang didoakan oleh sang Nabi, bahkan seandainya ada orang yang beliau caci pun sudah dimintakan agar didekatkan kepada Allah. Inilah jiwa yang terindah, panutan orang-orang yang menginginkan keindahan. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah, walakin ya'fu wa yaghfir. Tetapi beliau itu memaafkan dan mengampuni. Demikian yang dipekerti Nabi kita Muhammad SAW. Bila kita mengingat sosok sang Nabi dengan keindahan akhlaknya, dan kita terus mengingat dan mengingat, itu akan mengangkat kita pada sifat-sifat yang luhur. Kenali sifat beliau dan maafnya dan pengampunannya. Warisi kemuliaan budi pekerti beliau. Dan barangkali kita sering atau mungkin berkali-kali pernah mencaci orang, warisi akhlak Nabi Muhammad, tebarkan. Allah, jadikan orang yang pernah kucaci itu kau dekatkan ke hadapanmu di hari kiamat. Doa seperti ini menunjukkan jiwamu telah bercahaya dengan cahaya yang diwariskan oleh sang Nabi. Cahaya agung yang digelari Allah sirajan munira. Kita berkata, aku punya musuh yang kucaci, bagaimana aku mendoakan dia dekat pada Allah? Aku sendiri butuh dekat pada Allah. Justru ketika dia mencaci seseorang, lantas dia mendoakannya agar didekatkan kepada Allah, dia akan lebih didekatkan lagi kepada Allah, dan dia akan dekat pada Allah lebih dari orang yang dia doakan, karena jiwanya terbuka kepada jiwa orang-orang yang dia tidak sukai.
Jiwa seperti ini jiwa tempat dituanginya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, walakin ya'fu wa yaghfir wa la yaqbilahu Allah hatta yuqima bihi al-millata al-'awja. Allah tidak akan mewafatkan sang nabi terkecuali telah mendirikan atau menegakkan daripada tuntunan dan ajaran yang menyingkir atau ajaran yang berpaling, atau al-awja berarti bengkok, ajaran yang tidak lurus. Tidaklah beliau diwafatkan terkecuali telah menegakkan ajaran yang lurus, menegakkan ajaran yang menyimpang kepada kelurusan. Kelurusan apa? Bi'ayyaqulu la ilaha illallah, hingga mereka mengatakan la ilaha illallah, wa yaftahu biha a'yunan umya wa adhanan summa wa qalbun kulfa. Dan terbukalah dengan ucapan la ilaha illallah, terbukalah mata yang buta dan telinga yang tertuli dan hati yang tertutup dengan la ilaha illallah. Samudra ma'rifat Allah yang terdalam menyimpan seluruh rahasia kemuliaan Allah la ilaha illallah. Terbukalah mata yang buta. Maksudnya apa? Ketika seseorang memahami kalimat la ilaha illallah, matanya melihat segala sesuatu adalah kemuliaan Allah. Matanya melihat segala pemandangan adalah keindahan Allah. Matanya melihat segala sesuatu adalah undangan keridhaan Allah. Hal yang baik akan mendekatkan dirinya kepada Allah, dan hal yang buruk yang dia lihat akan membuatnya mendekat pada Allah dengan berpaling darinya. Wa adhanan summa, dan telinga-telinga yang tuli dari tidak bisa mendengarkan kemuliaan. Ketika jiwa telah dipenuhi cahaya kemuliaan Allah, ia akan mendengar suara alam semesta adalah suara zikrullah. Ia mendengar suara burung-burung, ia teringat keindahan Allah. Ia mendengar suara air, ia mendengar keindahan Allah. Wa qalbun hulfa, dan jiwa, wa quluban hulfa, dan jiwa yang tertutup dari segala kemuliaan dan keluhuran, terbuka dari segala kemungkaran. Tapi dengan la ilaha illallah inilah tertutup segenap pemikiran-pemikiran yang hina. Semakin dia menikmati la ilaha illallah, terbuka jiwanya kepada hal-hal yang mulia dan luhur. Sering kita dengar hadis mulia, man qala la ilaha illallah sidqan bi qalbihi harramallahu 'alan nar. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari jiwanya yang terdalam, Allah haramkan dia dari api neraka. Kenapa? Karena ucapan itu akan membuka hal-hal mulia di dalam jiwa dan menutup hal-hal yang buruk. Kita ucapkan la ilaha illallah misalnya dalam ramai-ramai atau dalam sendiri, tapi dari jiwa yang terdalam akan kau lihat sifat-sifat yang beberapa detik yang lalu masih ada dalam jiwamu dari sifat yang buruk akan sirna. Dan kau akan lihat sifat-sifat baik yang beberapa detik yang lalu belum ada, tiba-tiba muncul. Ingin berbuat ini, ingin berbuat itu, ingin memaafkan sebulan dan lain, dan kita akan merasakan jiwa kita sakinah, tenang, suci, dan meluas. Sirna segala kesedihan, sirna segala permasalahan, dan semakin itu terus kita ucapkan dengan jiwa yang terdalam, mulailah keberkahan la ilaha illallah muncul dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesibukan kita, dan demikian.
Hingga para salafun salihin mereka ada yang mempunyai amalan la ilaha illallah 70.000 kali setiap harinya. Ada yang mempunyai amalan la ilaha illallah 15.000 kali setiap harinya. Kan tetapi tentunya kita bukan mementingkan angka terlebih dahulu, tapi yang penting adalah kedalaman jiwa saat mengucapkannya. Bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 1 kali pun dalam 1 hari atau dalam 1 malam kita ucapkan la ilaha illallah dari jiwa yang terdalam. Keberkahannya akan muncul di detik selanjutnya. Dan sudah Allah katakan, man qala la ilaha illallah sidqan bi qalbihi haramahu Allahu. Allah haramkan dia dari api neraka, karena disitulah tersimpan secara kemuliaan. Tidak cukup la ilaha illallah dan tidak beribadah dengan ibadah lainnya. Maka cukup dengan la ilaha illallah? Tentunya tidak. Tetapi la ilaha illallah itu membuka keinginan kita dan kemudahan dalam hidup kita untuk mencapai segala keridhaan Allah. Kita berkata, aku terjebak dengan pekerjaan yang tidak diridhoi Allah, atau pekerjaan yang barangkali syubhat, atau hal-hal yang harus berbuat dan di situ terdapat hal yang tidak diridhoi Allah. Obati dengan la ilaha illallah. Allah akan mengeluarkanmu kepada pekerjaan yang lebih diridhoi, lebih berkah, lebih banyak penghasilannya dan lebih luas dalam kenikmatan dengan la ilaha illallah. Allah akan merubah keadaan kita dalam keadaan yang diridhoinya. Kalaupun kita terjebak dalam dosa, pengampunannya dekat. Karena Allah telah menyampaikan pada sang Nabi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam dari jiwanya, Allah haramkan dia dari api neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, para malaikat terus mendoakan orang-orang yang berada di dalam tempat salatnya selama ia belum batal wudunya. Oleh sebab itu, kalau seandainya hadirin hadirat tidak terburu-buru masuk ke masjid ini, usahakan dalam keadaan berwudu, karena malaikat terus bersalawat bagi mereka selama mereka dalam wudunya. Bahkan diucapkan oleh malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Demikian sambutan dari Allah kepada para tamu-tamunya yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan wudu. Didoakan oleh para malaikat. Wudu itu apa? Wudu itu hanya memusatkan air di beberapa tempat anggota wudu, tapi ketika diikuti dengan niat, jadilah hal itu sunnah sang Nabi. Setelah menjadi sunnah sang Nabi, terbuka pintu rahmatnya Allah dan keberkahan bagi yang mengamalkannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika Allah membangkitkan sang Nabi, maka jadilah beliau ini membangkitkan jiwa-jiwa mulia di generasi beliau dan generasi selanjutnya. Jiwa-jiwa yang mewarisi kemuliaan Al-Quranul Karim, jiwa-jiwa yang mewarisi keridhaan Allah, jiwa-jiwa yang mewarisi indahnya sujud, jiwa-jiwa yang mewarisi kemuliaan la ilaha illallah. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu la yamlik nafsahu, la yamlik dam'ahu inda qira'atil Quran. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu tidak bisa menahan air mata kalau membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran memunculkan air matanya, tentunya yang keluar dari jiwa yang khusyuk. Inilah salah satu dari demikian banyak pewaris kemuliaan la ilaha illallah. Oleh sebab itu hadirin hadirat, ketika jiwa telah mulia dengan la ilaha illallah dan dengan kemuliaan Allah, jadilah hari-harinya indah. Dia membaca Al-Quran, dia dalam keindahan. Bahkan diriwayatkan bahwa khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum
Di mata mereka itu terlihat satu garis di pipi mereka, dua garis yang menghitam dari bekas mengalirnya air mata yang terus menerus hingga membekas-bekas yang hitam di kedua pipinya. Demikian keadaan khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum wa Allahum ajma'in. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling dicintai oleh para sahabat dan para mukminin. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni wahabtu nafsi ilaik." Aku hadiahkan diriku untukmu ya Rasulullah. Sebagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha menghadiah Ummu Sulaim radhiyallahu anha menghadiahkan putranya yaitu Anas bin Malik kepada sang Nabi, ini wanita ini menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah. Inni wahabat nafsi ilaik. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang harus diperbuat dengan wanita yang memberikan dirinya kepada Rasul, menjadikannya khadim atau menjadikan orang yang membantunya atau anak asuhnya, tentunya bukan murid. Apa yang harus dia perbuat? Datanglah seorang pria yang kebetulan sedang bersama Rasul, saya berkata, "Zawijni ya Rasulullah, nikahkan aku dengannya wahai Rasulullah." Maka Rasul berkata, "Kunikahkan kau dengan wanita ini dengan sesuatu dari Al-Quran Al-Karim." Demikian hadirin hadirat para sahabat radhiyallahu anhum wa radhiyallahu, di mana Ummu Sulaim menghadiahkan putranya Anas bin Malik untuk sang Nabi, di mana para sahabat menghadiahkan jiwa raganya untuk sang Nabi, sebagaimana ucapan Abu Talha radhiyallahu anhu wa radhiyallahu, diriwayatkan di dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari, "Wajhi li wajhika al-waqa wa nafsi li nafsika al-fida." Wajahku ini siap membentengi semua apa yang akan mengganggu wajahmu, dan jiwaku ini tumbal bagi keselamatan Nabi Rasulullah. Demikian keadaan para sahabat radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Demikian cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, puncak-puncak ketika munculnya kecintaan sang Nabi adalah dengan menyampaikan pujian kepada sang Nabi, juga dengan salawat dan salam atas sang Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa alihi. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan alam semesta dengan rahmatnya dengan kebangkitan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa alihi. Oleh sebab itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita di malam pertama bulan Sya'ban yang digelari Syahrul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan di mana Allah menurunkan firman-Nya untuk kita memperbanyak salawat kepada sang Nabi. Maka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah muliakan jiwa kita dengan mencintai salawat atas Nabi Muhammad. Ya Rahman Ya Rahim, muliakan hari-hari kami dengan memperbanyak salawat atas Nabi Muhammad. Inna agramukum manzilatan ilayya yawmal qiyamah afdaruhum alayya salam. Sungguh yang paling dekat dari derajat kalian kepadaku, kata Rasul, di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Rabbi, jadikan kami orang-orang yang mencintai salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi, bangkitkan jiwa kami untuk mendapatkan cahaya kemuliaan dari firman-Mu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikat melimpahkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian
kepada sang Nabi dan bersalamlah dengan indahnya salam. Ya Rahman Ya Rahim, padukan jiwa kami dengan kemuliaan salawat dan salam atas Nabi Muhammad. Padukan ruh kami dengan semua orang-orang yang asyik dengan salawat dan salam atas Nabi Muhammad. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, muliakan kami dengan rahasia kemuliaan salawat ini. Dan juga muslimin muslimat, keluarga kami, kerabat kami, teman-teman kami, curahkan atas jiwa mereka kemuliaan dan keinginan untuk bersalawat atas Nabi Muhammad. Ya Rahman Ya Rahim, kumpulkan kami di yaumul qiyamah bersama para pecinta Nabi Muhammad, bersama orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, bersama orang-orang yang memuji Nabi Muhammad, bersama orang-orang yang mengagungkan Nabi Muhammad. Rabbi, kami melihat para muhajirin dan ansar, para awliyaul mukarrabin, para siddiqin, dan semua orang-orang yang dekat kepadamu mengagungkan dan memuji Nabi Muhammad. Jadikanlah jiwa kami selalu memuji Nabi Muhammad, sebagaimana kau muliakan jiwa Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu arda yang selalu memuji Nabi Muhammad, sebagaimana kau muliakan jiwa Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yang selalu memuji Nabi Muhammad, dan kau muliakan jiwa para sahabat yang selalu asyik mendengarkan pujian atas Nabi Muhammad. Tapi jangan jadikan jiwa kami ingkar terhadap pujian pada Rasulullah. Dan Rabbi, curahkan hidayah bagi muslimin muslimat di barat dan timur, dan khususnya di kota Jakarta. Kami bermunajat memanggil namamu, namamu yang maha agung, yang mengelilingi seluruh kejadian kami, yang mengelilingi setiap nafas kami, yang melingkupi setiap ruh dan jiwa kami. Faqulu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya dan seluruh doa dan munajat kami dan segala harapan kami dengan cahaya pengabulan yang kau tumpahkan dari namamu yang maha abadi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nikmatilah nama Allah yang maha agung, nama yang paling indah dan merupakan kenikmatan terbesar dalam setiap kehidupan, merupakan kenikmatan dan anugerah teragung yang menikmati ucapan dalam munajatnya. Nama Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang paling berwibawa, ucapan yang menundukkan seluruh kekuatan di alam semesta, ucapan yang menahan musibah, sebagaimana sabda sang Nabi, la taqumas sa'ah hatta la yuqala bil ardi Allah Allah. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, tiadalah akan datang hari kiamat selama masih ada musyrik yang memanggil nama Allah Allah. Kewibawaan namanya yang maha agung jika diucapkan oleh lidah seorang muslim menahan datang
lagi alam semesta dan terbitlah matahari dari barat, menunjukkan satu titik yang menyebut nama Allah lebih berwibawa dari seluruh alam semesta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak ada lagi yang menyebut nama-Mu lagi, Kau hancur leburkan seluruh alam semesta. Betapa agungnya nama-Mu, ya Allah, ya Allah. Seakan-akan dia berkata, tidak berguna lagi matahari dan bulan, tiada berguna lagi gunung dan lautan, tiada berguna lagi seluruh langit dan bumi, ketika umat Muhammad tidak lagi memanggil nama Allah, Allah. Betapa agungnya nama-Mu lebih, muliakan jiwa kami dengan nama-Mu ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan bukalah segala kemuliaan zahir dan batin dengan ucapan yang paling indah dan paling agung. Faqulu jami'an la ilaha illallah. Rabbi, bukalah segala kemuliaan jiwa, bukalah segenap pintu khusyuk, bukalah segenap pintu ibadah dan munajat, bukalah segenap pintu rizki zahiran wa batina, bukalah segala gerbang kemudahan dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami, demi agungnya kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang dibawa sebagai wasiat para nabi dan rasul, kalimat yang membuka pandangan yang buta dari kemuliaan, kalimat yang membuka telinga yang tuli dari kemuliaan, kalimat yang membuka setiap jiwa dari kegelapan, kalimat yang membuka setiap kesedihan menuju kemudahan, kalimat yang mengakhiri gerbang keridhaan-Mu di dalam sakaratul maut. Faqulu jami'an la Yaman setelah berjumpa dengan guru mulia kita Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id Al-Hafidh, dan ketika saya pamit beliau berkirim salam kepada jamaah ini. Dan saya berkata bahwa jamaah malam Selasa merindukan kedatangan antum wahai Habib, dan beliau berkata sallimu alaihim, sampaikan salamku atas mereka. Dan kulihat wajah beliau demikian cerah ketika aku sebutkan tentang majlis malam Selasa. Saya berkata sallimu alaihim, dan sampaikan kepada mereka agar mereka mengajak teman-temannya yang lain untuk hadir. Dan demikian ucapan dan pesan beliau kepada hadirin hadirat semua yang hadir di sini. Dan kalimat ini telah saya sampaikan. Semoga Allah mengikat ruh dan jiwa kita dengan